Selamat pagi, siang, dan sore teman-teman semuanya. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari mengenai anatomi hewan coba, yaitu hewan tikus. Baik, pertama-tama kita akan mempelajari mengenai sistem integumentum. Pada tikus, di daerah vakuum orisnya, kita bisa melihat bentukan dari kumis atau namanya adalah vibrissae. Ini ada bentukan dari vibrissae. Selanjutnya, kita lanjut ke bagian dorsalnya, kita bisa melihat bentukan dari pinna atau daun telinga dari hewan tikus. Selanjutnya, pada hewan betina, di sini kita bisa melihat bentukan dari papila mame. Ini ada bentukan dari papila mame, yang mana pada hewan tikus itu memiliki 6 pasang papila mame. 3 berada di bagian toraks dan juga 3 berada di bagian abdomen. Baik, sistem selanjutnya kita akan membahas mengenai sistem muskulatur dari tikus. Pertama-tama di bagian paling kranial ini, di kranial, di kepala, kita bisa melihat bentukan dari musculus masseter. Di sini adalah bentukan dari musculus masseter. Selanjutnya, kita berjalan ke lebih kaudalnya, di daerah ventral, di daerah dada. Di sini, kita bisa melihat bentukan dari musculus pectoralis. Oke, kita akan berlanjut ke bentukan musculus yang berada di bagian ekstremitas. Sebelumnya, saya ingin nge-review. Di sini, di tikus, ada beberapa regio yang berada di bagian ekstremitas cranialis. Yang pertama, ini adalah bentukan dari regio cingulum membri thoracisi. Selanjutnya, di bagian lebih distalnya, kita bisa melihat bentukan dari regio bracii. Selanjutnya, di sini ada bentukan dari regio antebracii, dan juga yang terakhir adalah regio manus. Baik, di ekstremitas cranialis ini kita hanya belajar 2 muskulus. Yang pertama, yang berada di bagian kranial, kita bisa melihat bentukan dari muskulus biceps brachii. Selanjutnya, di lebih kaudalnya, kita bisa melihat bentukan dari muskulus triceps brachii. Di kranial ada muskulus biceps dan juga di kaudal ada muskulus triceps. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai muskulus yang berada di bagian ekstremitas caudalis. Sebelumnya ingin nge-review juga, di ekstremitas caudalis ini kita memiliki beberapa regio. Yang pertama, di sini adalah ini ada bentukan dari regio cingulum membri pelvina. Selanjutnya, di sini ini ada bentukan dari regio femoris. Selanjutnya di bagian lebih distalnya, kita bisa melihat bentukan dari regio cruris, dan yang terakhir ada regio pedis. Baik, untuk di ekstremitas caudalis ini kita akan mempelajari beberapa muskulus. Yang pertama yang berada di bagian kranial, yang di sini, ini ada musculus gluteus superficialis. Musculus gluteus superficialis. Selanjutnya, di lebih kaudalnya, kita bisa melihat bentukan dari musculus biceps femoris. Ini ada bentukan dari musculus biceps femoris. Selanjutnya kita kuatkan dari musculus biceps femoris dan melihat beberapa muskulus. Yang pertama yang dia berada di bagian regio femoralis. Di sini ini ada musculus quadriceps femoris. Ini ada musculus quadriceps femoris. Selanjutnya di bagian regio cruris kita bisa melihat 2 muskulus. Yang pertama di kranial, ini ada musculus tibialis cranialis, dan di kaudalnya ada musculus gastrocnemius. Baik, selanjutnya kita akan mempelajari mengenai organ-organ yang berada di bagian dalam dari vakuum toraks. Sebelum kita mempelajarinya, kita harus buka terlebih dahulu vakuum toraksnya dengan memotong dari bentukan osternum yang berada di bagian sini. Selanjutnya kita kuatkan dan melihat organ-organ yang berada di dalamnya. Nah, pertama-tama kita akan mempelajari mengenai sistem sirkulasi. Nah, sistem sirkulasi ini diperankan utamanya oleh bentukan kor atau jantung, yang mana kor ini terdiri dari 4 ruangan yang pada hewan tikus apabila secara makroskopis dan jantungnya tidak dipotong, tidak dapat terlihat dengan jelas bentukan dari 4 ruangan tersebut. Nah, selanjutnya dari jantung, darah akan keluar menuju ke aorta. Di sini kita bisa melihat bentukan yang khusus ya, bentukan yang spesial. Di sini ada bentukan dari alvus aorticus. Nah, oke, baik. Selanjutnya kita akan mempelajari mengenai vena yang mana nanti akan berperan penting pada saat pengambilan darah secara intravena. Di daerah ekor, kita bisa melihat bentukan dari vena coccygealis lateralis. Di sini ada bentukan dari vena coccygealis lateralis. Baik, untuk mempelajari sistem selanjutnya, kita perlu mengeluarkan organ-organ yang berada di bagian cavum thorax dan juga cavum abdomen, yang mana nanti akan terlihat bentukan seperti berikut ini. Oke, kita akan mempelajari bentukan dari sistem respirasi. Sistem respirasi, pertama kali udara akan masuk melalui trakea. Dan dari trakea akan disalurkan ke bentukan dari pulmo. Jadi di sini adalah bentukan dari trakea yang tersusun oleh cincin-cincin tulang rawan dan akan masuk ke bentukan dari pulmo. Oke,
kafum toraks dan juga kafum abdomen akan dipisahkan oleh bentukan yang ini. Inilah bentukan selaputnya, dinamakan diafragma. Oke, yang selanjutnya kita akan membahas pada sistem digesti. Kita mulai terlebih dahulu. Yang pertama yaitu pada bagian kafum oris di sini. Pada kafum oris kita akan mempelajari struktur dari gigi tikus. Tikus memiliki dua jenis gigi. Yang pertama di sini, ini merupakan struktur dentes incisivus atau gigi depan. Kemudian yang kedua yaitu dentes molar atau gigi geraham di sini. Ini merupakan susunan dari dentes molar atau gigi geraham, dan tikus tidak memiliki dentes premolar maupun dentes incisivus. Kemudian di antara dentes molar dengan dentes incisivus di sini terdapat sebuah celah panjang yang tidak ditumbuhi oleh gigi. Nah, daerah ini disebut sebagai diastema. Ya, begitupun yang ada di bagian maksila di sini. Ini merupakan dentes incisivus. Ini adalah dentes molar. Dari sini ke sini ini merupakan area diastema. Kemudian yang selanjutnya di bagian ventral dari kafum oris dapat kita jumpai adanya lingue atau lidah. Kemudian makanan yang telah dimastikasi atau dikunyah di dalam kafum oris selanjutnya akan masuk menuju ke sebuah saluran. Ya, dari sini masuk ke dalam melewati kafum torak, yaitu saluran yang disebut sebagai esofagus. Ya, esofagusnya tampak akan menembus diafragma masuk ke dalam kafum abdomen. Ya, di sini ini merupakan esofagus. Dari esofagus makanan akan masuk ke dalam gaster, ya, atau lambung. Gaster pada tikus berbentuk seperti ini merupakan tipe monogastrik yang terdiri atas 3 bagian, yaitu kardiak, fundus, dan juga pilorus. Nah, bagian pilorus di sini, ini merupakan bagian pilorus. Nantinya akan berlanjut menuju ke usus halus. Di sini, usus halus pertama yang dilanjutkan yaitu adalah struktur duodenum. Duodenum sepanjang dari sini sampai ke sini. Dan di sekitar dari duodenum akan kita jumpai adanya organ aksesori pencernaan yaitu pankreas. Ya, jadi sepanjang pankreas ada duodenum. Ketika tidak ada lagi pankreas, dapat kita katakan dia sudah memasuki ke struktur yang berikutnya yaitu jejunum. Ya, jejunum merupakan struktur usus halus yang dia berbentuk menekuk-nekuk atau meliuk-liuk yang sangat panjang. Kemudian setelah dari jejunum, makanan akan masuk ke dalam ileum. Di sini letaknya ileum ini berdekatan dengan sekum. Namun batas antara jejunum dengan ileum di sini tidak jelas di mana lokasi perbatasannya. Setelah dari usus halus, makanan akan masuk ke dalam usus besar, terdiri atas 2 bagian yang kita pelajari. Yang pertama adalah sekum. Sekum pada tikus berukuran besar dan merupakan sebuah struktur kantung buntu di mana di sana akan terjadi pencernaan fermentatif. Kemudian setelah dari sekum akan menjadi kotoran yang nantinya akan masuk ke dalam kolon dan terjadi penyerapan sisa-sisa air dan akan terjadi pembentukan feses. Ini merupakan kolon, di dalamnya terdapat bentukan feses. Kemudian ada satu lagi organ aksesori pencernaan yang kita pelajari, yaitu adalah hepar. Hepar pada tikus terdiri atas beberapa lobus. Ini merupakan tampilan organ yang ada dalam abdomen jika dikeluarkan dari dalam kafum abdomen. Berikut merupakan gambar komparasi hepar tikus dengan hepar mencit secara skematik. Jika diperhatikan, perbedaan mendasar dari keduanya adalah hepar tikus tidak memiliki vesika velea atau kantung empedu. Adapun yang berada di dalam kafum abdomen akan tampak seperti ini. Jika kita kuakkan muskulus-muskulus yang ada di abdomen, tampak seperti ini. Ya, ini tampak dari sisi ventral. Ini merupakan hepar. Ini terdapat sekum. Ini adalah intestine, small intestine atau yang tadi kita pelajari ada duodenum, jejunum, dan juga ileum. Posisi gaster pada tikus ada di sini, berada di bagian sinister. Ini merupakan gaster.
Kemudian di bagian kaudal dari gaster akan kita jumpai adanya organ lain yaitu lien. Demikian untuk organ digesti. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke dalam sistem urogenitalia. Kita mulai dahulu dari sistem perkemihan atau urinary. Yang pertama, organ utama yang memerankan sistem urinaria adalah ginjal atau ren. Ini merupakan ginjal dari tikus, berbentuk seperti kacang, posisinya berada di bagian dorsal dari cavum abdomen. Ini tampak dari dorsal, ventralnya di sini. Adapun jika dia masih berada di dalam cavum abdomen, kita perlu untuk menguatkan dari organ-organ yang ada di sini untuk melihat struktur dari ren. Ini merupakan ren. Ren ini akan memfilter darah dan juga akan mengekskresikan urin. Nah, urin nanti akan dikeluarkan melalui saluran yang disebut sebagai ureter. Setelah dari ureter, urin akan masuk ke dalam vesika urinaria. Ya, ini merupakan vesika urinaria pada tikus yang nantinya setelah urin tertampung, tikus akan melakukan urinasi dan dikeluarkan melalui uretra. Yang selanjutnya kita akan masuk ke sistem genitalia jantan atau kelamin jantan pada tikus. Organ-organnya berada di bagian kaudal atau cavum pelvis. Yang pertama di sini, ini merupakan organ yang memproduksi sel spermatozoa yaitu testis. Ini merupakan testis dari tikus yang dia terbungkus oleh suatu kantung yang disebut sebagai skrotum. Skrotum kita buka, di sini ada testis. Baik, ini merupakan testis dari tikus yang memproduksi dari sel sperma dan juga memproduksi hormon-hormon. Nah, setelah dari testis, sel sperma akan berlanjut menuju ke saluran-saluran. Saluran yang pertama di sini yang tampak secara makros adalah epididymis. Ya, ada seperti di kambing terdapat 3 bagian, ada kaput epididymis, ada korpus epididymis, dan ada cauda epididymis. Hingga selanjutnya, setelah dari cauda epididymis akan berlanjut di sini menjadi ductus deferens. Kemudian nantinya akan diejakulasikan melalui uretra. Yang uretra itu posisinya berada di dalam penis. Ini merupakan penis dari tikus, ya. Untuk mencarinya kita bisa berpedoman pada struktur preputium. Ini merupakan preputium pada tikus. Nah, di sini di bawahnya kita akan menjumpai adanya penis. Kemudian selanjutnya kita akan membahas organ aksesori pada sistem genitalia jantan. Di sini terdapat beberapa kelenjar-kelenjar yang akan memproduksi cairan semen. Yang pertama, di sini tadi sudah kita pelajari, ini merupakan vesika urinaria. Nah, di dekat dari vesika urinaria akan kita jumpai beberapa organ-organ aksesoris jantan. Yang pertama, di bagian yang lebih ke kranial sedikit di sini, ya. Bentuknya ada seperti lobus-lobusnya ini. Ini merupakan vesikula seminalis yang berada di bagian tepi ini, ya, yang berbentuk seperti lobus-lobus ini. Adapun yang berada di bagian tengah ini disebut sebagai coagulating gland. Adapun coagulating gland pada tikus ini berfungsi ketika tikus ini melakukan kopulasi dengan betina, kemudian coagulating gland ini akan mensekresikan cairan yang dapat membentuk vaginal plak atau sumbat dari vagina yang mencegah sperma yang telah ditumpahkan itu keluar dari vagina dan mencegah pejantan lain untuk mengawini betina tersebut. Itu merupakan fungsi dari coagulating gland. Kemudian yang selanjutnya di sini di bagian kaudal dari vesika urinaria dapat kita jumpai adanya sepasang kelenjar 1, 2 yang disebut sebagai glandula prostata atau kelenjar prostat. Selanjutnya kita akan membahas sistem reproduksi tikus betina. Bagian yang paling luar dan paling kaudal di sini disebut sebagai vulva. Kemudian setelah vulva, kita masuk ke organ yang berada di dalam. Di sini dapat kita jumpai adanya struktur yaitu vesika urinaria yang berfungsi untuk menampung urin. Nah, dari vulva sampai ke kira-kira sebelum dari vesika urinaria, daerah ini, saluran ini disebut sebagai vagina.
Kemudian yang sejajar dengan vesika urinaria di sini merupakan daerah dari serviks, ya, serviks uteri. Kemudian setelah dari serviks uteri kita maju lagi ke kranial, daerah ini disebut sebagai corpus uteri. Ini merupakan corpus uteri. Kemudian di bagian kranial dari corpus uteri akan membentuk percabangan di sini. Daerah percabangan ini disebut sebagai bifurcatio cornualis. Kemudian akan membentuk dua buah tanduk, ya, yang disebut sebagai cornua uteri. Cornua uteri, cornua uteri. Kemudian akan berlanjut lagi menuju ke arah ovarium, akan membentuk saluran yang berukuran lebih kecil lagi di sini dan bentuknya meliuk-liuk di sini disebut sebagai tuba Fallopi. Kemudian tuba Fallopi akan berlanjut menuju ke ovarium, di mana ovarium akan menghasilkan sel telur atau ovum. Sel telur atau ovum yang diovulasikan akan ditangkap oleh fimbre yang kemudian akan masuk ke dalam tuba Fallopi dan menunggu untuk terjadinya fertilisasi. Selanjutnya kita akan membahas pada sistem limfatik. Yang pertama kita pelajari di sini merupakan salah satu limfoglandula yang berada di regio kepala dan leher di bagian sini. Dapat kita jumpai di sini yang disebut sebagai limfoglandula mandibularis yang dia posisinya berada di superficial sehingga ketika hewan mengalami sakit akan mudah untuk dideteksi dan dia akan mengalami pembesaran. Bisa dipalpasi. Limfoglandula mandibularis. Yang selanjutnya kita lanjut ke dalam cavum thorax. Di sini ada salah satu organ limfatik yang penting. Dia berada di bagian kranial dari kor. Yang ini disebut sebagai timus. Ini merupakan timus dari tikus. Ini merupakan timus. Yang selanjutnya kita akan masuk ke dalam cavum abdomen. Di dalam cavum abdomen di sini terdapat salah satu organ limfatik yang besar di sini. Di dekat dari gaster tadi sudah kita bahas yaitu lien atau limfa. Di sini ya ini merupakan lien dari tikus. Yang selanjutnya kita akan membahas ke sistem endokrin. Organ-organ endokrin sangatlah banyak, namun yang kita pelajari pada kesempatan kali ini yang pertama adalah kelenjar tiroid atau glandula tiroid. Posisi dari glandula tiroid berada di bagian ujung kranial dari trakea. Ya, ini merupakan trakea. Ya, di bagian samping sini ada yang berwarna kemerahan atau warna gelap ini. Ini merupakan glandula tiroid. Dapat dilihat dari sisi dexter maupun dari sisi sinister. Ini merupakan glandula tiroid. Yang selanjutnya glandula tiroid yang kita yang selanjutnya adalah organ endokrin yang kita bahas yang juga merupakan organ aksesori pencernaan di sini merupakan pankreas, ya. Pankreas selain dia berfungsi sebagai organ eksokrin aksesoris pencernaan, dia juga berperan sebagai organ endokrin untuk memproduksi hormon-hormon. Yang terakhir, kita akan lanjutkan ke dalam cavum abdomen. Di sini, ya, tadi kita bahas ada ginjal atau ren. Di bagian kranial dari ren, di sini, akan kita jumpai adanya sebuah kelenjar yang berukuran kecil, tampak berwarna sedikit kecoklatan. Di sini, di bagian kranial dari ren yang disebut sebagai glandula adrenal. Ini merupakan glandula adrenal. Sekian pembahasan materi anatomi dari hewan jambandikus. Terima kasih. Selamat belajar. Semoga sukses.